Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Melanjutkan kuliah kita kemarin ya, hari ini seperti teman-teman ketahui bahwa kita akan melakukan 2 sesi nih mulai minggu ini, yaitu pagi di jam 8 sampai jam 9 dan juga sore di atas jam 5 sore ya. Biasanya saya akan posting 2 video saat ini, yaitu di pagi hari dan di sore hari ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan kembali tentang diagnosis gangguan kecemasan. Nah, mungkin buat teman-teman yang juga ada yang beberapa yang mungkin dokter ataupun mungkin juga mahasiswa kedokteran ya, ini bisa saling membagi cerita juga ya terkait dengan hal ini. Anda bisa jawab di komen kalau misalnya Anda itu dokter ataupun mahasiswa kedokteran. Juga teman-teman para perawat dan juga mahasiswa perawat ini juga sering kali menemukan kasus-kasus seperti gangguan kecemasan ya di dalam prakteknya sehari-hari. Nah, teman-teman yang saat ini bergabung bersama, saya ingin memberikan penjelasan sedikit tentang masalah gangguan kecemasan menyeluruh. Nah, mengapa saya mau membahas tentang hal ini? Karena ini merupakan salah satu gangguan jiwa yang paling sering dialami dan seringkali komorbid atau berbarengan dengan gangguan jiwa lainnya seperti depresi. Di dalam beberapa kali kesempatan saya suka mendapatkan informasi ya dari teman-teman bahwa dokternya sering mendiagnosis dengan gangguan depresi, ada gangguan kecemasan juga begitu. Terus kemudian katanya kok saya OCD juga, yang benar yang mana dok? Nah sebenarnya memang kondisi gangguan kejiwaan sendiri itu bisa saling berbarengan. Jadi ada yang gejalanya seperti gangguan jiwa depresi, ada juga yang gejalanya cemas gitu. Dan kalau untuk kasus gangguan cemas menyeluruh memang bisa jadi barengan gitu ya. Jadi kita seringkali menemukan kasus-kasus seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat di dalam ilustrasi kasus yang saya sebutkan di sini, juga mereka melihat bahwa kondisi gangguan kejiwaan cemas menyeluruh ini seringkali berkomorbid dengan kondisi seperti misalnya adanya gejala fisik, ya, seperti sakit kepala, nyeri kepala, kemudian sakit lambung, ya, atau yang kita bilang dalam beberapa kali kesempatan yaitu disebut gangguan psikosomatik. Jadi seperti ini nih biasanya gambarannya. Mungkin teman-teman ada juga yang gambaran seperti ini ya. Seorang perempuan usia 40 tahun datang dengan keluhan sakit kepala, bolak-balik ke dokter ya. Dan dia juga mengatakan mengalami kekhawatiran berlebihan kalau dia bisa punya penyakit yang berat gitu ya. Sehingga kadang-kadang kalau berpikir sakit kepala itu jangan-jangan saya ini mengalami gangguan yang lainnya misalnya. Kemudian juga memang di dalam beberapa kali kesempatan kalau kita berbicara tentang kepribadian ini salah satu yang bisa mempengaruhi ya. Misalnya orang yang sifatnya pencemas, kemudian juga biasanya berkaitan dengan keluarganya, kalau ada sesuatu yang merasakan kecemasan yang luar biasa, biasanya kondisinya ini saling berkaitan satu sama lainnya. Dan ini biasanya membuat orang itu mengalami gangguan ini dalam artian tempo yang cukup lama. Karena kalau kita mencoba menyadari bahwa gangguan kecemasan itu biasanya dia terus-terusan gitu ya gejalanya. Dan biasanya itu dimulai dari sejak masa eh, awal muda ya, biasanya di usia 20-an ya, bahkan ada beberapa yang sudah sejak masih di bangku SMP atau SMA sudah mengalami gejala-gejala kecemasan ini. Dan biasanya mereka mengatakan bahwa pikiran-pikiran itu seringkali terlalu jauh, ya sebenarnya belum terjadi, udah dipikirin ya, dan banyak mikirin hal-hal yang terlalu detail kadang-kadang. Misalnya akan ada terjadi di masa depan seperti ini, kondisinya seperti ini gitu ya. Dan awalnya mungkin dia menganggap biasa, ya, tetapi belakangan kondisi tersebut mengganggu. Jadi kalau misalnya kita ketemu dengan pasien-pasien yang mengalami gangguan kecemasan menyeluruh, yang kita lihat di dalam praktek sehari-hari mungkin adalah gejala fisiknya. Jadi orang-orang atau pasien-pasien yang datang ke saya dengan gejala-gejala fisik, psikosomatik, ya seringkali memang dominan gejalanya itu sudah lama, ya.
terjadi gitu. Dan biasanya mereka tidak menyadari bahwa ini merupakan suatu kondisi gangguan kecemasan. Yang mereka pahami adalah jangan-jangan ini adalah gangguan yang sifatnya tuh memang beneran ada begitu. Jadi kalau kita melihat keadaan-keadaan seperti ini, nggak heran gitu ya, pasien-pasien itu seringkali malah kelilingnya ke dokter penyakit dalam, kelilingnya ke penyakit saraf seperti itu. Karena dia menganggap bahwa ini kan keluhan fisik ya, bukan suatu yang berkaitan dengan masalah kejiwaan. Namun kalau kita melihat dasarnya, ternyata kondisinya ini sudah cukup lama. Dan inilah yang mungkin perlu diperhatikan oleh teman-teman semua, bahwa keadaan seperti ini perlu ya mendapatkan perhatian ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa bahwa kondisi seperti ini sangat seringkali menimbulkan masalah. Nah, berbedanya dengan yang kemarin kita bahas, misalnya adalah gangguan cemas panik, biasanya gangguan cemas panik itu dia gejalanya tuh tiba-tiba, ada serangan panik yang tiba-tiba. Nah, pada orang dengan mengalami gangguan kecemasan menyeluruh, tidak demikian ya. Jadi mereka orang yang mengalami gangguan kecemasan panik biasanya tuh datang ke IGD dengan debar-debar, perasaannya nggak nyaman begitu ya, bolak-balik ke IGD karena merasa ada serangan jantung. Sedangkan kalau gangguan kecemasan menyeluruh tidak demikian ya, biasanya mereka lebih dominan mengalami gejala-gejala yang berkaitan dengan kekhawatiran yang berlebihan, kondisinya sendiri tidak nyaman dan keadaannya itu sepertinya tidak enak gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang masalah gangguan kecemasan seperti yang akan dibahas saya kali ini, maka sebenarnya kalau kita melihat banyak banget rupa gangguan kecemasan ya, saya ingin menekankan kembali kepada teman-teman semua. Dan kalau kita melihat problem yang berkaitan dengan masalah kecemasan ini sebenarnya punya karakteristik yang mirip, yaitu adanya kekhawatiran yang tidak rasional atau kekhawatiran irasional. Nah, untuk itu biasanya kita di dalam berbagai guideline yang paling penting adalah menghilangkan gejala dulu pertama ya. Jadi nggak heran banyak teman-teman mungkin diberikan obat-obatan golongan benzodiazepin seperti alprazolam, clobazam, lorazepam ya. Tetapi juga perlu diperbaiki dasarnya, yaitu dengan menggunakan antidepresan, serotonin, dan juga melakukan terapi latihan ya berkaitan dengan relaksasi dan juga bagaimana otak kita bisa mampu mengatasi kondisi tersebut. Jadi dasarnya tetap sama, gangguan kecemasan, pengobatannya juga rata-rata tetap sama dengan tambahan psikoterapi ya yang membantu diri kita agar lebih baik. Nah, cuman sayangnya mungkin teman-teman tahu bahwa psikoterapi ini tidak mudah dilakukan. Ya, banyak di antara teman-teman ini juga tidak terlalu punya interest dalam melakukan psikoterapi. Kebanyakan kalau saya lihat di pasien-pasien tuh inginnya tuh cepat gitu ya. Kalau bisa jangan lama-lama sembuhnya, kalau bisa makan obat sekali bisa baik, dan ini yang kadang-kadang menyulitkan sebenarnya dalam kondisi pengobatan. Sedangkan otak itu harus dilatih dulu supaya kemudian menjadi jauh lebih stabil, termasuk dalam bentuk latihan-latihan relaksasi. Jadi demikian apa yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Ini seperti kayak kuliah online ya, teman-teman bisa meninggalkan pesan yang kalau misalnya nanti ada beberapa pesan yang akan saya jawab biasanya lewat video-video berikutnya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan, salam sehat jiwa.